Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 8 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah masa depan hidup dan mati umatnya. Di hari-hari ada banyak orang selalu bisa saja dihantui oleh rasa ketakutan yang kadang sampai berlebihan. Celakanya di waktu-waktu tertentu itu mereka umat manusia ini bukannya takut kepada Tuhan, tetapi takut kepada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Orang-orang yang berkelimpahan secara materi seringkali takut kehilangan harta bendanya. Ketika suami sering pulang terlambat, seorang istri dapat saja takut jika suaminya selingkuh. Kalau terjadi demikian, tentu saja akan membuat suasana tidak menyenangkan. Demikian juga seorang yang sudah berusia lanjut merasa bahwa dia sedang dalam keadaan yang memang takut tidak akan mendapatkan apa yang dia dambakan bagi calon pasangan hidupnya. Dihantui rasa takut itu karena belum juga menemukan apa yang didambakannya. Bisa dikatakan bahwa ketakutan seringkali dapat saja timbul di dalam diri semua umat manusia. Semua orang seringkali mengalami hal-hal yang mengalami rasa takut yang berkelebihan, termasuk juga takut mati. Hal terbesar yang seringkali menjadi suatu ketakutan bagi umat manusia adalah hari esok atau masa depan yang akan dijalaninya. Sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita tidak perlu takut akan masa depan yang akan kita jalani, sebab semua adalah dalam jaminan Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita. Sebagaimana ditegaskan di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Masa depan kehidupan kita umat milik Tuhan ini dan juga harapan kita bagi orang yang beriman percaya kepada Kristus sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Amsal 23 ayat 18. Tuhan sungguh berjanji menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20 bagian B. Bahkan sampai masa tua kita sebagai orang yang sekarang berada pada masa muda, bahkan dalam suasana yang memang sudah dalam kondisi lanjut usia, ditegaskan oleh Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Hal lain yang sangat menakutkan bagi umat manusia, sebagaimana yang sudah terungkap pada bagian awal tadi, adalah soal kematian.
Akan tetapi kematian bagi orang yang ada di dalam beriman percaya kepada Kristus sepenuhnya, sungguh harus kita akui hanyalah sebuah perpindahan dari hidup yang sekarang sampai kelak kita boleh hidup sebagaimana yang sudah disediakan Tuhan Yesus itu, yang bersifat hidup kekal selama-lamanya di surga. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus 5 ayat 1. Oleh karena itu, Rasul Paulus dapat berkata sebagaimana dituliskan dalam Filipi 1 ayat 21, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Artinya bahwa kematian itu bukanlah hal yang harus menakutkan kita lagi sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, yang mau hidup di jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus terus. Alkitab yang adalah kitab suci kita, orang yang beriman, umat yang percaya kepada Kristus, memperingatkan kita agar kita hanya takut akan Tuhan dan gemetar di hadapannya. Wujud kita takut akan Tuhan itu adalah ketika kita hidup taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hidup yang takut kepada kematian. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan pada Roma 14 ayat 7-9 ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang sungguh mengasihi kami, menyayangi kami. Kami sungguh harus betul-betul berserah kepadamu bahwa masa depan hidup, bahkan mati kami juga umat-Mu ini sepenuhnya di dalam tangan kemahakuasaan-Mu yang tak tertandingi oleh kuasa manapun juga. Tuhan sudah menjanjikan antara hidup kami yang sekarang untuk menuju hidup yang kekal di surga itu, walaupun harus melalui kematian, hanya keterpisahan yang sementara, karena kelak kami akan dibawa kepada hidup yang selama-lamanya di surga itu. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang maha baik bagi kami, dan sekarang kami mau serahkan sepenuhnya doa dan harapan kami kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.